Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semua? Ini sudah pertemuan keberapa ya untuk pembelajaran IPA terkait klasifikasi makhluk hidup. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan terkait Kingdom Animalia, yaitu kelas Pisces. Baik, hari ini kita akan melakukan diskusi terkait morfologi ikan, kemudian ciri-ciri dan hal-hal lain yang terkait dengan ikan. Sebelum kita memulai diskusi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sebelumnya anak-anak jangan lupa ya untuk absensi seperti biasa di aplikasi. Tahukah kalian makanan apakah itu? Ada yang sudah pernah mencobanya? Seperti apa bahan-bahan yang digunakan? Apakah hanya berupa tepung saja? Jawab kalau itu pentol gepek asli Sumenep. Ya, kalian benar sekali, itu pentol gepek. Jadi pentol ini bahan utamanya yaitu menggunakan ikan tongkol. Ada yang tahu ikan tongkol seperti apa? Ya, hari ini kita akan mendiskusikan terkait klasifikasi ikan tongkol, ciri-cirinya, morfologinya, dan anatominya. Seperti apa kira-kira? Yuk kita diskusikan. Baik, sebelum kita diskusi, Ibu akan menyampaikan sedikit terkait Pisces. Jadi ciri-ciri umum Pisces itu yaitu yang pertama, pastinya bernafas menggunakan insang kebanyakan ya. Kemudian telinga ikan biasanya terdapat di dalam, tidak ada di luar, sepertinya mamalia. Kemudian dia berdarah dingin, jadi mengikuti lingkungannya. Kemudian kulitnya bersisik dan biasanya juga ada yang berlendir dan licin. Baik, sebelum kita diskusi, Ibu akan menyampaikan sedikit terkait Pisces. Jadi ciri-ciri umum Pisces itu yaitu yang pertama, pastinya bernafas menggunakan insang kebanyakan ya. Kemudian telinga ikan biasanya terdapat di dalam, tidak ada di luar, sepertinya mamalia. Kemudian dia berdarah dingin, jadi mengikuti lingkungannya. Kemudian kulitnya bersisik dan biasanya juga ada yang berlendir dan licin. Penjelasan lebih lanjut terkait ciri-ciri umum ikan, anak-anak ada 6 hal ya. Yang pertama yaitu bernafas menggunakan insang, yang tadi sudah Ibu bahas. Kemudian yang kedua, telinga hanya ada di dalam. Kemudian kulit ikan itu biasanya anak-anak bersisik dan licin karena terdapat selaput lendir. Contohnya seperti ikan lele itu tidak bersisik tetapi memiliki selaput lendir sehingga licin. Kemudian hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Jadi suhu tubuh ikan biasanya mengikuti suhu lingkungan. Kemudian berkembang biak dengan ovivar dan fertilisasi eksternal, dan beberapa jenis ikan juga ovovivivar. Maksudnya di sini yaitu ovivar itu bertelur, kemudian ovovivivar itu bertelur dan beranak, seperti contohnya ikan pari. Kemudian yang terakhir, ikan memiliki jantung yang terdiri dari 2 ruang saja. Dan selanjutnya yaitu terkait morfologi ikan secara umum. Di sini morfologi ikan yaitu ilmu yang mempelajari terkait bentuk dan bagian-bagian dari ikan. Jadi secara umum ikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu terdapat kepala, badan, dan ekor, di mana kepala ada insang, kemudian di situ ada telinga dan juga mulut. Kemudian
badan memiliki ada sirip di situ, kemudian ada perut juga, dan ekor biasanya ada ekor untuk berenang. Sekarang kita bisa bersama-sama membuka lembar kegiatan siswa yang sudah Ibu bagikan ya. Di situ terdapat kolom kelompok, kelas, nama juga, karena kita tidak bertemu sekarang, jadi diskusi dilakukan secara kelompok tetapi pengumpulan LKS secara individu. Jadi nama yang tercantum itu satu anak saja ya. Untuk yang pertama itu tujuan. Jadi LKS ini memiliki tujuan. Yang pertama menjelaskan morfologi ikan, kemudian menjelaskan klasifikasi ikan. Nah, untuk alat bahannya, anak-anak siapkan alat tulis dan kertas, karena nanti kita akan menuliskan hasil diskusi di selembar kertas. Kemudian untuk prosedur kegiatannya, yang pertama mengamati gambar makanan yang ditampilkan seperti tadi sebelumnya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi bahan-bahan dari makanan tersebut, kira-kira apa saja bahannya. Bisa dibantu ibu bapak ya nanti. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi bahan utama dari makanan tersebut. Di video ini sebelumnya ibu sudah menjelaskan ya apa bahan utamanya. Kemudian yang keempat mengamati gambar ikan yang ditampilkan. Kemudian yang kelima mendiskusikan soal-soal yang ada pada kolom diskusi di LKS ini. Jadi nanti di kolom diskusi secara berkelompok kalian mendiskusikan jawaban dari soal-soal yang ibu berikan di LKS, oke? Kemudian yang keenam mempresentasikan hasil diskusi, nanti bisa presentasi lewat grup aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman yang kedua, yaitu hasil kegiatan. Jadi nanti hasil kegiatan dari setiap soal di sini itu kalian tuliskan di selembar kertas yang sudah kalian sediakan ya. Karena LKS-nya ini virtual ya, tidak nyata, jadi bisa dituliskan di selembar kertas. Jadi untuk yang pertama yaitu, tahukah kalian gambar apakah ini? Gambar-gambar ini sudah ibu tampilkan juga di video ini sebelumnya, jadi tinggal menjawab saja. Kemudian yang kedua, tahukah kalian apa saja bahan dasar dari pentol gepek? Karena gambar itu merupakan gambar pentol gepek. Kemudian coba sebutkan kira-kira apa saja bahan yang digunakan. Jadi bisa ditanyakan ke orang tua atau bisa mencari di internet atau sumber-sumber lain ya anak-anak. Baik, untuk selanjutnya nomor 3 pada hasil kegiatan, yaitu salah satu bahan utama dari pentol tersebut adalah ikan. Tahukah kalian ciri-ciri umum ikan? Tadi juga sudah ibu jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa menuliskan ciri-ciri umum ikan dengan menambahkan pemahaman dari kalian masing-masing. Jadi jangan terpaku pada pembahasan yang ibu sampaikan. Baik, sekarang kita memasuki kolom diskusi. Ikan yang digunakan dalam pembuatan pentol gepek adalah ikan tongkol. Jadi disinilah kita akan berdiskusi bersama teman-teman kelompok kalian. Jadi untuk menjawab dari setiap soal pada kolom diskusi di sini. Yang pertama yaitu tuliskan klasifikasi dari ikan tongkol. Kalian bisa mencari di sumber-sumber seperti buku atau di internet juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian untuk nomor 2, perhatikan gambar ikan tongkol berikut. Perhatikan secara seksama ya. Kemudian di nomor selanjutnya yaitu nomor 3, gambarkan ulang ikan yang sudah kalian perhatikan sebelumnya dan kemudian sebutkan nama-nama bagian dari ikan tersebut. Di sini ibu sudah memberikan beberapa poin ya, ada 9. Jadi nanti kalian
memberikan nomor kepada setiap bagian ikan, kira-kira yang mana kepalanya, yang mana bagian perut, dan sebagainya. Jadi bisa dipahami ya dengan memberi nomor itu ya. Tadi digambar kemudian diberikan nomor pada setiap bagiannya. Kemudian yang keempat ini soal yang terakhir, yaitu berdasarkan gambar nomor 5, bisakah kalian menuliskan ciri-ciri dari ikan tongkol berdasarkan pengamatan kalian nih. Ini bisa kalian amati dulu gambarnya, kemudian kalian tuliskan ciri-cirinya. Jadi walaupun kalian tidak mencari di internet atau di buku, tidak apa-apa. Jadi sesuai dengan pengamatan kalian masing-masing, kelompok kalian ya, didiskusikan. Kira-kira ciri-ciri dari ikan tongkol itu seperti apa sih? Kemudian dituliskan. Kemudian setelah menuliskan ciri-ciri ikan tongkol yang telah kalian amati, tuliskan ulang ciri-ciri ataupun morfologi ikan tongkol berdasarkan referensi yang kelompok kalian temui. Jadi untuk dapat dibandingkan nih, nanti pengamatan kalian itu seperti apa, kemudian yang dapat dari buku atau di internet itu seperti apa. Mungkin itu saja diskusi kali ini bersama Ibu dan juga teman-teman kelompok kalian. Jangan lupa ada post-test yang harus dikerjakan dan juga pengumpulan LKS hasil diskusi yang dikirim secara individu. Jadi jangan lupa ya, persiapkan materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Tetap semangat walaupun keadaan seperti ini. Jangan pernah patah semangat, tetap terus belajar. Apapun yang ingin kalian pelajari saja. Kalau ada yang kurang tahu terkait suatu materi pembelajaran IPA, kalian bisa bertanya langsung kepada saya, kepada Ibu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.